Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang UTS Makroekonomika Pengantar pada tahun 2020. Ya, langsung aja pada soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud ekonomi makro dan jelaskan permasalahan ekonomi makro baik jangka pendek dan jangka panjang. Jadi di sini apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro itu adalah sebuah teori ekonomi yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungannya dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik dipandang dari segi demand side atau inflasi ekonomi maupun supply side atau sisi penawaran, dengan menganggap persoalan ekonomi dipandang sebagai suatu keseluruhan atau agregat supply. Langsung aja terkait masalah-masalah yang ada di ekonomi makro, itu ada dua, bisa masalah jangka pendek maupun masalah jangka panjang. Untuk masalah jangka pendek itu biasanya terkait stabilitas perekonomian suatu negara. Nah, perekonomian suatu negara itu kalau nggak stabil bisa menimbulkan masalah-masalah ekonomi seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, dan tingginya tingkat inflasi. Kemudian untuk jangka panjang itu menyangkut terkait pertumbuhan ekonomi itu sendiri, bagaimana pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut. Nah, itu bagaimana sih mengatur perekonomian agar dapat keserasian antara pertumbuhan ekonomi, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Soal selanjutnya, jelaskan perbedaan utama pemikiran ekonomi klasik dan Keynes. Nah, di teori klasik ini tuh penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Terkait jumlah tabungan rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Maka dalam perekonomian, pengeluaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu dapat mencapai tingkat yang sama dengan penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh. Perbedaannya dengan teori Keynes, sedangkan teori Keynes ini penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujudnya dalam perekonomian. Biasanya, jumlah investasi yang dilakukan di sini oleh para pengusaha tergantung kepada nilai penanaman modal yang tingkat pengembalian modalnya lebih besar daripada suku bunga itu sendiri. Soal berikutnya, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pendapatan nasional dan jelaskan pula 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional sendiri itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Kemudian ada 3 metode perhitungan yang bisa digunakan. Itu ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pemasukan. Nah, untuk metode pendekatan nilai produksi sendiri, pendapatan nasionalnya tuh dengan menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha pada suatu negara dalam waktu setahun. Ini ada rumusnya. Jadi, kita mencari Y atau pendapatan nasionalnya itu dengan menjumlahkan seluruh nilai usaha pada suatu negara dalam waktu 1 tahun. Kemudian untuk metode pendekatan pendapatan sendiri itu merupakan pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Sedangkan untuk metode pendekatan pengeluaran sendiri itu merupakan pendekatan di mana pendapatan nasional dengan menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Kita mulai dari nomor nih. Diketahui hasrat konsumsi masyarakat adalah 75% dan besarnya konsumsi minimum yang dilakukan masyarakat adalah 400. Kemudian fungsi pajaknya atau TX 200 plus 0,2Y, fungsi transfer atau TR 280 plus 0,1Y, fungsi investasi atau I 300 plus 0,1Y, fungsi pengeluaran pemerintah atau G adalah 240
plus 0,025Y. Yang ditanyakan, yang pertama, tentukan besarnya fungsi konsumsi. Ini FC, fungsi konsumsi. Kemudian, besarnya pendapatan nasional keseimbangan, Y. Kemudian, apabila diketahui YF sebesar ini, maka kesenjangan apa yang terjadi? Kemudian, untuk menutup kesenjangan tersebut, berapa besarnya tambahan atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah? Kita bahas. Ya, kita tulis dulu apa aja yang udah diketahui. Tadi juga udah ada hasrat konsumsi masyarakat itu 75%, sedangkan konsumsi minimumnya itu 400. Maka ditulis dulu seperti ini. Kemudian kita cari fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi bisa FC, bisa juga C. Kemudian ini rumusnya. Kita pakai BYD karena di sini ada TX, ada TR, ada G, yang menunjukkan ini ada campur tangan pemerintah. Kemudian untuk YD sendiri itu rumusnya ini. Jadi tinggal kita masukin aja A-nya. Nah, ini tuh A, ini tuh B. Kita tinggal masukin aja A-nya 400, B-nya 0,75. Terus dikali Y min 200 plus 0,2Y plus 280 plus 0,1Y. Kemudian diuraikan hingga ketemu fungsi konsumsinya seperti berikut. Kemudian kita cari pendapatan nasional keseimbangan. Rumusnya Y sama dengan C plus I plus G. Tinggal kita masukin aja. C-nya tadi udah ketemu 460 plus 0,675Y ditambah I-nya 300 plus 0,1Y ditambah 240 plus 0,25Y. Kita urain sampai ketemu Y-nya itu ini 5000. Kemudian yang C, tadi pertanyaannya apabila diketahui YFE-nya itu 5750. Terus apa kesenjangan yang terjadi? Kita bisa tahu kesenjangan yang terjadi itu bisa dari hubungan antara S, F dengan I. Jadi kita cari tahu dulu SF-nya berapa. Lah, rumus S itu dari ini. Dan tinggal kita masukin aja. C-nya pakai yang tadi udah ketemu. Y-nya diganti sesuai YF tadi. YF yang diketahui ini. Terus ketemu sampai SF-nya segini. Kita kan tadi udah tahu perbandingannya SF dengan I. Jadi kita juga harus cari I-nya. Untuk IY yang biasa, kita ketemu 800. Untuk IYF, kita ketemu 875. Di mana SF ini lebih besar daripada E. Apabila SF lebih besar daripada I, itu terjadi deflasi. Apabila SF lebih kecil daripada I, itu nanti terjadinya inflasi. Pertanyaan selanjutnya, untuk menutup kesenjangan tersebut, berapa besarnya tambahan atau pengurangan pengeluaran pemerintah? Nah, tadi udah kita temukan ya, kesenjangannya itu deflasi. Di mana apabila deflasi, pemerintah itu harus menaikkan. Nah, rumusnya tuh ini. Kita harus cari delta G-nya dari sini. Kemudian ini KG kita temukan dari rumus ini. Tinggal kita masukin aja. Ini tadi dari C tadi. Kemudian ketemu KG-nya 3. Tinggal kita masukin sampai ketemu delta G-nya itu 250. Jadi untuk mengatasi deflasi tadi, maka harus menaikkan G sebesar 250. Soal selanjutnya, pada tingkat pendapatan nasional per tahunnya sebesar 250 juta,
besarnya konsumsi sebesar 200 juta. Sedangkan pada tingkat pendapatan nasional sebesar 300 juta, besarnya konsumsi per tahunnya 250 juta. Kemudian pertanyaannya, yang pertama tentukan fungsi konsumsi. Jadi ya, FC. Kemudian besarnya pendapatan pada tingkat BEI, YBEI. Kemudian grafiknya. Nah, di soal ini ada perubahan pada besarnya konsumsi yang kedua ini menjadi 230 juta. Kita tulis, diketahui pendapatan nasional Y 250 juta. Kemudian besarnya konsumsi yang pertama 200 juta. Ini pendapatan nasional yang kedua 300 juta, dan yang kedua ini, konsumsi yang kedua ini 230 juta. Ya, kita langsung aja cari fungsi konsumsinya dengan rumus ini. Nah, untuk cari tahu A sama B-nya, kita punya rumus. Untuk B-nya, delta konsumsi dibagi delta pendapatan. Dari soal tadi tinggal dimasukin, ketemu B-nya 0,6. Kemudian untuk cari A-nya, tinggal dimasukin aja dari rumus ini, ketemu A-nya 50. Jadi fungsi konsumsinya C sama dengan 50 plus 0,6Y. Kemudian pertanyaan yang kedua, besarnya pendapatan pada tingkat BEI. Di makro bisa BEI dan biasanya di soal itu juga bisa BEP. Itu sama aja rumusnya. Ini. Tinggal dimasukin dari sini. Dari fungsi konsumsinya. Nah, ketemu kan YBI-nya itu 125. Kemudian tinggal gambar grafik. Jadi kita pakai grafik Y sama dengan C. Nah, ini tuh membagi 45 derajat. Kemudian titiknya harus sejajar sama ini. Harus bertumpu di sini. Nah, ini yang dinamakan titik YBEI. Itu, ini garis fungsi C sama dengan 50 plus 0,6Y. Soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Untuk inflasi sendiri, menurut sifatnya dibagi menjadi 3 kategori. Ada inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Untuk inflasi merayap itu ditandai dengan adanya laju inflasi yang rendah, di mana kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang relatif kecil, serta dalam jangka waktu yang lama. Untuk inflasi menengah, ditandai dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi, dan kadang-kadang berjalan dalam jangka pendek dan memiliki sifat akselerasi. Sedangkan, untuk inflasi tinggi sendiri, merupakan inflasi yang terjadi secara cepat dan harga naik secara akselerasi. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak ingin lagi menyimpan uangnya. Kemudian terkait penyebab terjadinya inflasi, digambarkan dengan dua kurva, di mana kurva yang pertama ini adalah kurva demand pull inflation. Kurva ini menunjukkan bahwa inflasi disebabkan oleh kenaikan permintaan masyarakat yang cukup besar terhadap barang-barang. Kenaikan permintaan ini menyebabkan kurva permintaan bergeser ke arah kanan, sehingga harga barang-barang mengalami kenaikan atau inflasi itu tadi sendiri. Sedangkan kurva yang berikutnya ada kurva cost push inflation. Kurva ini menunjukkan bahwa inflasi timbul karena terjadinya kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi menyebabkan kurva penawaran barang bergeser ke kiri, sehingga barang mengalami kenaikan atau inflasi. Kemudian soal berikutnya, diketahui satu set data ekonomi suatu negara tahun 2020 dengan data ekonomi sebagai berikut. FC 300 plus 0,80Y, data variabel lain I sama dengan 200, Z sama dengan 0,025Y. Z ini zakat.
Jika perekonomian negara tersebut masih berada pada sistem tertutup sederhana dan ada investasi, maka pertanyaan yang pertama, dari data di atas, hitunglah besarnya YBEP, YE, CE, SE, YEZ, CEZ, SEZ-nya, dan gambarkan grafiknya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika diketahui YE full employment berturut-turut sebesar YF1 2000 dan YF2 3000, gap apa yang terjadi dan berapa besarnya gap tersebut? Dengan angka pengganda, berapa I yang harus diubah agar YE sama dengan YF? Nah, kita udah tahu tadi fungsi konsumsinya, investasinya, dan zakatnya berapa. Tinggal kita cari pertanyaan yang pertama, hitunglah YBEP dan kawan-kawannya. Tadi dari soal-soal sebelumnya udah diketahui ya, rumus BEP seperti ini, tinggal dimasukin aja, ketemu YBEP-nya 1500. Kemudian untuk cari YE-nya, kita punya rumus ini. Tinggal dimasukin aja, datanya udah ada, ini A, ini B. Kemudian CE-nya, kalau cari CE, tinggal dimasukin. Nah, Y-nya, ini kan Y-nya udah ketemu. Y-nya diganti ke sini. Terus ketemu CE-nya. Untuk SE rumusnya itu min A plus 1 min B kali Y. Jadi 1 min B min B kali Y-nya dimasukin. Terus ketemu deh. SE-nya segini. Oh ya, sebelumnya ini ada FS. Nanti berguna untuk buat grafik. FS rumusnya sama kayak ini ya. Itu tadi kita cari YE. Nah, sekarang kemasukan zakat. Kalau ada zakat, rumusnya berubah seperti ini. Dimin zakatnya. Pokoknya, kalau pendapatan dimasuki zakat, pendapatannya tuh lebih besar. Jadi ini ketemu ya, tinggal dimasukin aja. Terus ketemu YEZ-nya segini. Kemudian, untuk CEZ-nya sama aja rumusnya kayak tadi, tinggal dimasukin ke fungsi konsumsinya. Tapi Y-nya kita pakai Y yang ada zakatnya. Terus ketemu. Kemudian S-nya juga sama rumusnya. Y-nya pakai Y yang ada zakatnya. Kemudian ZE ini sebenarnya nggak ditanyain. Cuma biar paham aja, ZE itu ini. Sama aja kayak delta S. Jadi tadi kan 200 yang SE-nya. Kemudian SEZ-nya itu 271. Jadi ZE-nya ini. Langsung aja kita gambar grafiknya. Sebenarnya grafik ini tadi tuh udah ada di soal sebelumnya. Caranya buat grafik ini tinggal dimasukin aja. Di sini tuh ini grafik FC sama grafik FS aku gabungin. Nah, jadi FC itu sama aja kayak C dan FS itu sama aja kayak S. Tinggal dimasukin aja. Nah, di sini tuh tadi ada titik YBEI-nya. Kemudian kita lanjut ke grafik selanjutnya. Masih sama kayak grafik ini, cuma ada tambahan sama CE, ZE, dan semacamnya tadi. Ini tuh Y, ini C. Jadi tinggal dimasukin aja. Ini tadi CE. Terus ini tadi CE setelah ketambahan zakat. Ini tadi YE. Ini tadi YE setelah ketambahan zakat. Nah, ini tadi S. Ini tadi SE ketambahan zakat. Jadi ini deltanya tadi, atau bisa disebut ZE. Ini tadi titik YBI-nya. Ini fungsi C-nya, ini fungsi S-nya.
Nah, ini ada titik equilibrium. Titiknya di sini. Ya, kemudian langsung ke pertanyaan berikutnya. Jika diketahui YF1-nya sekian, YF2-nya sekian, kita cari tahu aja gap-nya apa dan berapa. Ini udah diketahui ya, kan kita cari gap-nya kayak soal sebelumnya juga, itu cari SF-nya sama I biar tahu itu gap-nya apa. Setelah dimasukin, ini Y-nya kita ganti sama YF ini. Tinggal dimasukin aja. Kita ketahui SF1-nya sekian, sedangkan I-nya itu 200. Jadi, ini lebih besar daripada SF. Jadi, kalau I-nya lebih besar daripada SF, itu terjadi inflasi. Kemudian, jika YF2-nya 3000, kita masukin aja ini pakai YF2. SF2-nya sekian. Nah, SF ini lebih besar kan daripada I, maka terjadi deflasi. Kemudian yang selanjutnya, angka pengganda I berapa yang harus diubah agar YE sama dengan YF. Kita berarti harus tahu, kita tuh harus merubah I sebanyak berapa. Kita cari tahunya seperti ini. Sebenarnya sama kayak kita tadi cari tahu G, pengeluaran pemerintah tadi. Yang ini untuk I, tinggal dimasukin aja. Kemudian kita tahu, tinggal kita masukin ke rumus ini. Jadi delta I-nya sekian. Kemudian untuk soal yang terakhir, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang permintaan dan penawaran agregatif, dan bagaimana efek Keynes dan Piaget terjadi. Jadi untuk penawaran agregatif itu sendiri merupakan jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Sedangkan permintaan agregatif itu seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Kemudian, bentuknya efek Keynes dan Piaget. Untuk Keynes sendiri, apabila terjadi perubahan harga, maka jumlah yang beredar real akan berubah. Akibatnya terjadi perubahan pada tingkat bunga. Selanjutnya, perubahan tingkat bunga tersebut akan mempengaruhi investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan nasional. Sedangkan untuk Piaget sendiri, apabila terjadi perubahan harga pada perekonomian masyarakat, maka saldo kas real mereka juga berubah, yang selanjutnya akan mempengaruhi konsumsi masyarakat itu sendiri. Kemudian, perubahan konsumsi itu akan mengakibatkan pada perubahan pendapatan nasional. Mungkin cukup dari saya. Untuk pembahasan UTS tahun 2020, mata kuliah makroekonomi, maaf apabila terdapat kesalahan, semoga teman-teman dapat memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!